Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng beberapa soal subtes CPNS, tes karakteristik pribadi TKP. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Seorang oknum staf personalia menawarkan bantuan kepada Anda untuk bisa diterima menjadi pegawai di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan sejumlah tertentu. Sikap Anda adalah A. Menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat. B. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. C. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. D. Menolaknya karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap agar rezeki Anda sebagai pegawai nanti tetap halal. Yang E. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Ya, soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika dihadapkan dengan situasi di mana Anda dapat memilih antara berbuat curang atau jujur untuk mencapai tujuan Anda. Poin yang paling tinggi ada di jawaban yang D, menolaknya karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap agar rezeki Anda sebagai pegawai nanti tetap halal. Untuk yang A, menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat. Ini poinnya hanya satu. Yang B, mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. Ini poinnya adalah 3. Yang C, mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. Ini poinnya adalah 2. Yang E, meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Ini adalah poinnya 4. Ya, jadi poin paling tinggi itu adalah pada jawaban yang D. Selanjutnya nomor 2, seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang penting adalah target tercapai. Yang B, penting tetapi bukan yang utama. Yang C, biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. Yang D, cukup penting karena itu merupakan dorongan mencapai tujuan tim. Yang E, sangat penting walaupun tujuan tercapai lebih lama, tetapi kedekatan individu harus terbangun dengan kuat. Soal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anda atas pentingnya kontribusi tim atau rekan kerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Jadi poin yang paling tinggi ini adalah yang D, cukup penting karena itu merupakan dorongan mencapai tujuan tim. Untuk yang A, tidak terlalu penting karena yang penting adalah target tercapai. Ini poinnya hanya 3. Yang B, penting tetapi bukan yang utama, poinnya cuma 1. Yang C, biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. Ini poinnya hanya 2. Kemudian yang E, sangat penting walaupun tujuan tercapai lebih lama tetapi kedekatan individu harus terbangun kuat. Ini poinnya hanya 4. Selanjutnya nomor 3, Anda adalah seorang pegawai bidang kesehatan. Seseorang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu, namun orang tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Anda memberikan obat tersebut kepadanya karena tidak ada yang tahu. Yang B. Anda ragu-ragu keputusan apa yang Anda ambil. Yang C. Anda berkonsultasi kepada rekan sejawat dahulu. Yang D. Anda menolaknya dengan mantap. Yang E. Anda menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda dalam mematuhi peraturan yang ada di lingkungan kerja Anda tanpa terpengaruh imbalan materi. Di sini kata kuncinya adalah menggunakan obat harus menggunakan resep dokter. Jadi pilihan jawaban yang terbaik itu adalah yang D, Anda menolaknya dengan mantap ya. Karena ini dia akan memberikan sejumlah uang kepada Anda. Kemudian yang A, Anda memberikan obat tersebut kepadanya karena tidak ada yang tahu. Ini poinnya rendah, 2. Kemudian yang B, Anda ragu-ragu keputusan apa yang Anda ambil. Ini poinnya hanya 3. Kemudian yang C, Anda berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. Ini poinnya hanya 4. Kemudian yang E, Anda menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Artinya ini berarti tidak mematuhi peraturan yang ada di lingkungan kerja, yaitu dengan menerima imbalan materi. Ya, karena di sini soalnya harus menggunakan resep dokter. Soal selanjutnya, soal keempat, salah seorang teman karib Anda melakukan kecurangan absensi. Sikap Anda. Yang A,
Menoleransi sebab baru kali ini melakukannya. B. Rekan kerja yang lain juga melakukannya sehingga tidaklah mengapa. Yang C. Mengingatkan dan menegur. Kemudian yang D. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. Yang E. Menanyakan kepadanya mengapa melakukan hal tersebut. Tujuan soal ini adalah untuk mengetahui kejujuran Anda ketika melihat adanya kecurangan yang terjadi di sekitar Anda. Poin yang paling tinggi adalah ketika misalnya seorang teman melakukan kecurangan, kita harus mengingatkan dan menegur. Jadi poin yang paling tinggi adalah yang C. Kemudian untuk yang A, menoleransi sebab baru kali ini melakukannya. Ini poinnya 2. Kemudian yang B, rekan kerja yang lain juga melakukannya sehingga tidaklah mengapa. Berarti ikut menyetujui perbuatan curang tersebut ya. Poinnya hanya 1. Kemudian yang D, menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. Ini poinnya 3. Kemudian yang E, menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Ini poinnya tinggi tapi hanya 4. Ya, kita tidak boleh melakukan kecurangan ya. Kemudian soal selanjutnya nomor 5. Ketika di kantor Anda tiba-tiba ingin mencetak 3 lembar data-data pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, maka A. Anda langsung saja mencetak di kantor. B. Anda mencetak di kantor namun dengan memakai kertas Anda sendiri. Yang C. Anda mencetak di kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai. D. Anda mencetak di rumah saja memakai printer sendiri. Yang E. Anda mencetak di kantor pada saat printer tidak dipakai. Soal ini bertujuan mengetahui sejauh mana Anda profesional dalam menggunakan fasilitas kantor. Jadi poinnya di sini adalah mencetak 3 lembar data-data pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Jadi poin yang paling tinggi itu adalah yang D. Anda mencetak di rumah saja memakai printer sendiri. Kenapa? Karena hanya data-data pribadi dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kantor. Kemudian untuk yang A, Anda langsung saja mencetak di kantor, ini poinnya 1. Yang B, Anda mencetak di kantor namun dengan memakai kertas Anda sendiri, ini poinnya 2. Kemudian yang C, Anda mencetak di kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai, ini poinnya 4, karena masih menggunakan fasilitas kantor ya. Kemudian yang E, Anda mencetak di kantor pada saat printer tidak dipakai, ini poinnya 3. Selanjutnya nomor 6. Sebagai seorang pemimpin, apakah mengkomunikasikan perasaan itu penting? A. Tidak perlu. Pemimpin dilihat dari kinerja. Yang B. Tidak perlu. Pemimpin bertanggung jawab akan progres kinerja, bukan tentang permasalahan pribadi. Yang C. Terkadang perlu jika dalam kondisi yang memang dibutuhkan. Yang D. Perlu karena bisa jadi hal tersebut menghambat. Yang E. Sangat perlu karena perasaan akan mempengaruhi hasil kinerja. Dan kedekatan antar personil sangat dibutuhkan. Soal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa Anda paham atas pentingnya lingkungan kerja yang kondusif guna meningkatkan produktivitas ya. Jadi kalau perasaannya nyaman, kemudian kedekatan dengan antar pegawai ini solid, ini akan meningkatkan produktivitas. Jadi poin yang paling tinggi itu adalah yang E, sangat perlu karena perasaan akan mempengaruhi hasil kinerja. Dan kedekatan antar personel sangat dibutuhkan. Ingat, kalau misalnya ada yang tidak semangat, maka hasil kinerjanya juga tidak begitu bagus. Atau misalnya ada yang bermusuhan, maka ini akan menghambat proses produktivitas atau menghambat kinerja dari pegawai-pegawai tersebut. Selanjutnya nomor 7, mana hal yang lebih penting menurut Anda sebagai pemimpin? A. Lead by example. B. Merasakan bersama kinerja tim. Yang C. Peka terhadap kebutuhan orang lain. Yang D. Menarik minat orang lain untuk bergabung dalam tim. Yang E. Kinerja dan progres. Soal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa Anda paham atas pentingnya lingkungan kerja yang kondusif guna meningkatkan produktivitas. Pilihan jawaban dengan poin tertinggi itu adalah di yang A, lead by example. Jadi seorang pemimpin ini harus menjadi contoh bagi bawahannya atau bagi yang lain. Untuk poin yang B, merasakan bersama kinerja tim, ini poinnya 4. Yang C, peka terhadap kebutuhan orang lain, ini poinnya 3. Yang D, menarik minat orang lain untuk bergabung dalam tim, ini poinnya hanya 1. Kemudian yang nomor 8, jika terdapat masalah di dalam tim, bagaimana cara pemimpin yang seharusnya menyelesaikannya? A. Mendiskusikan dengan anggota lainnya. B. Keputusan pimpinan adalah mutlak. Yang C. Pemimpin membiarkan keputusan dengan pilihan terbanyak. Yang D. Pemimpin membiarkan anggotanya memilih keputusan.
yang E, pemimpin melihat keputusan yang paling logis. Soal ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Anda sebagai pimpinan ketika terjadi masalah yang terjadi dalam tim yang dapat mengakibatkan kendalanya tercapai tujuan organisasi. Poin yang paling tinggi adalah yang A, kita harus mendiskusikan dengan anggota yang lain. Sedangkan yang pilihan jawaban B, keputusan pimpinan adalah mutlak, ini adalah poinnya cuma satu. Kemudian yang C, pemimpin membiarkan keputusan dengan pilihan terbanyak, ini poinnya 4. Kemudian yang D, pemimpin membiarkan anggotanya memilih keputusan, ini poinnya cuma 2. Yang E, pemimpin melihat keputusan yang paling logis, ini poinnya hanya 3. Selanjutnya nomor 9. Anda sering mengingatkan bawahan Anda untuk tidak melakukan kekeliruan pekerjaan kantor. A, Anda pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. B, karena Anda atasannya, peraturan tersebut tidak berlaku bagi Anda sendiri. Yang C, Anda sesekali melakukan kekeliruan tersebut. Yang D, peraturan tersebut khusus untuk pegawai setingkat dia. Kemudian yang E, lebih baik Anda tidak melakukan kekeliruan tersebut. Manakah jawaban yang paling baik? Soal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anda atas pentingnya kontribusi tim atau rekan kerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Poin paling tinggi ada di jawaban yang A, Anda pun tidak boleh melakukan kekeliruan. Walaupun sebagai pemimpin, kita juga tidak boleh melakukan kekeliruan. Kemudian yang B, karena Anda atasannya, peraturan tersebut tidak berlaku bagi Anda sendiri. Ini tidak adil ya, jadi poinnya hanya 1. Kemudian yang C, Anda sesekali melakukan kekeliruan tersebut. Ini poinnya 3. Kemudian yang D, peraturan tersebut khusus untuk pegawai setingkat dia. Ini poinnya hanya 2. Kemudian yang E, lebih baik Anda tidak melakukan kekeliruan tersebut. Ini poinnya adalah 4. Jadi begitu. Kemudian nomor 10. Jika suatu rencana terlihat rumit, maka titik-titik A, Anda tidak mau repot-repot mencobanya. Yang B, Anda khawatir jika mencobanya dan gagal. Yang C, Anda berani mencobanya setelah mempertimbangkannya. Yang D, Anda minta pendapat orang lain dan yang penting Anda coba dulu. Yang E, yang penting Anda coba dulu. Tujuan soal ini adalah untuk mengetahui sikap Anda ketika berhadapan dengan tantangan dalam mencapai tujuan. Jadi poin yang paling tinggi ini adalah yang C. Anda berani mencobanya setelah mempertimbangkannya. Sedangkan A, Anda tidak mau repot-repot mencobanya, ini poinnya hanya 2. Yang B, Anda khawatir jika mencobanya dan gagal. Ini sudah takut duluan ya. Kemudian yang D, Anda minta pendapat orang lain dan yang penting Anda coba dulu, ini poinnya 4. Kemudian yang E, yang penting Anda coba dulu, ini poinnya hanya 3. Yaitu beberapa soal terkait dengan tes karakteristik pribadi. Terima kasih.